Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Ketika melangkah masuk ke rumahnya kembali, Sahbudin menjumpai suasana rumahnya jauh berbeda dengan sewaktu dia pergi. Di dekat pintu masuk, ditemukannya boneka panda besar milik Lucia. Dan kamar mandi, terdengar suara Astari bernyanyi si Heli. Mutia berdiri di ambang pintu kamar tidur, setelah tergesa-gesa merapikan diri, mendengar suara mobil Sahbudin memasuki garasi. Sejenak mereka berpandangan, lalu dengan halus Mutia mengambil traveling bag di tangan Sahbudin, membawanya ke kamar. "Baik-baik, Mas?" tanyanya tanpa menyinggung dari mana Sahbudin pergi. Sahbudin mengikuti dengan langkah perlahan. "Baik. Aku sungguh merasa terhormat kau kunjungi," sahutnya. Mutia memandang Sahbudin dengan sedih. "Bukankah rumah ini rumahku juga, Mas? Aku bukan berkunjung. Aku pulang ke rumahku sendiri. Dan anak-anak, mereka adalah milik kita yang paling berharga. Kurasa kau tidak berpendapat begitu 3 bulan yang lalu," sahut Sahbudin dengan datar. Mutia melayangkan pandangannya keluar jendela. Anggrek katlea yang bergantungan di tembok tampak kabur oleh air matanya. "Tidak bolehkah seseorang suatu kali melakukan kekeliruan dalam hidupnya, Mas?" katanya tanpa menoleh kepada Sahbudin. Sahbudin menghela nafas. Dia tidak tahu apakah perkawinan mereka masih bisa dipertahankan setelah begitu banyak yang terjadi. Dan hatinya sudah menjadi demikian senyap terhadap wanita yang sekarang berdiri di depannya. Tetapi dia dan Widati telah menemukan suatu bentuk cinta yang abadi. Cinta yang tidak harus diwujudkan dalam kebersamaan lahiriah. Dan Astari, Lucia, adalah darah daging yang tak mungkin dikorbankan hanya untuk menuruti perasaan pribadi seorang ayah dan seorang ibu kandung, seorang istri. "Aku berterima kasih kau masih bersedia tinggal di rumah ini. Tapi beberapa hari lagi, aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama." Akhirnya Sahbudin memilih yang terbaik. "Ibu sudah menceritakan semuanya. Aku dengan Astari dan Lucia akan menunggu sampai kapanpun Mas pulang." Sahbudin memandang dengan perasaan aneh. Haru yang berbaur dengan kasihan. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Kesunyian dikoyak oleh pekikan Lucia yang menubruk pintu kamar hingga terbuka lebar. "Papa pulang! Hore, Papa pulang!" Lucia melonjak-lonjak, bergayut di kaki Sahbudin. Astari menyusul, memeluk lengan ayahnya. Sahbudin membungkuk, mengangkat tubuh Lucia tinggi-tinggi. Lus banyak makan ya? Perutnya gendut nih." Sahbudin mencubit perut Lucia, dan Lucia tertawa-tawa kegelian.
Dengan sebelah tangan yang lain, Sahbudin merangkul dan mengacau rambut Astari. Lama sekali Papa tidak minum kopi buatan anak gadis Papa, katanya sambil tersenyum kepada Astari yang tunduk kemalu-maluan. Papa dari mana sih? Tidak membawa oleh-oleh buat kita, Pak? Astari memandang ayahnya dengan mata bulat. Seperti biasa, Astari selalu berbicara dengan lembut dan perlahan. Papa dari tugas, sayang. Tidak tahu kalian sudah datang, jadi tidak bawa oleh-oleh. Nanti sore kita cari oleh-oleh. Mau? Hore, kita jalan-jalan. Beli es jus ya, Pak ya? Mbak Tari mau es jus? Lucia berteriak-teriak. Mau, sahut Astari dengan sopan. Mbak Tari advokat, Lus nanas, nanti kita tukaran ya? Sahbudin tersenyum. Baik. Masing-masing 2 gelas juga boleh. Asal habis. Sekarang main dulu. Papa belum mandi. Lucia turun dari lengan ayahnya dan dengan berlari-lari pergi keluar. Astari mengikuti dengan lebih perlahan. Mutia mengambil kaos dan celana pendek, mengulurkannya pada Sahbudin. Ini buat ganti, Mas. Handuknya di luar, barusan aku cuci. Terima kasih. Sahbudin menerima pakaiannya dan pergi keluar. Mutia mengawasi semuanya berlalu dari kamar. Lalu dengan berdiam diri, dirapikannya botol-botol make up, tirai jendela, dan bantal-bantal. Suasana di airport begitu riuh dan sibuk. Para penumpang berkumpul dengan sanak saudara dan handetolan yang mengantar. Bergurau, menyampaikan pesan-pesan, menitip salam. Sekelompok yang lain berkumpul dengan diam, mata sembab oleh air mata, dan wajah memancarkan keberatan hati menghadapi perpisahan. Setiap orang menjalani upacara perpisahannya dengan cara sendiri-sendiri. Tangis sedih, tawa bahagia, haru, harapan, semua simpang siur mengawang di atas hati setiap orang. Di sebuah sudut, Sahbudin berkumpul dengan para pengantarnya. Mutia tampak pucat walau berusaha untuk selalu tersenyum. Nyonya Yuhnidar berbicara ramah kepada setiap orang. Astari, Lucia, Asmar, Nining, dan beberapa rekan dari fakultas. Sahbudin akan ke Jakarta dulu untuk menyelesaikan beberapa urusan, baru kemudian terbang ke Cambridge. Papa di sana ngomongnya pakai bahasa Inggris, Pak. Astari menatap ayahnya dengan penuh perhatian. Iya dong, masa pakai bahasa Jawa? Sahbudin tersenyum. Tari mesti rajin belajar bahasa Inggris ya, biar bisa nyanyi Papa. Iya, Pak, angguk Tari dengan sopan. Lus mau juga? Sahbudin menoleh kepada Lucia. Mau, Pak, seru Lucia dengan senang. Nah, bagus, anak Papa harus rajin-rajin. Sahbudin menarik Astari dan Lucia masing-masing dengan lengan kanan dan kirinya. Jeng Mutia dan anak-anak toh akan menyusul nanti. Pak Sarif, senior Sahbudin di fakultas nyeletuk. Dari pengalaman teman-teman, untuk program doktor biasanya baru selesai dalam waktu 5-6 tahun. Bukan waktu yang sebentar loh, apalagi di negeri orang. Kita sering lebih merasa kesepian tanpa keluarga. Sahbudin berpandangan dengan Asmar. Nining sibuk membujuk anaknya yang tidak apa-apa. Mutia menunduk, berdiam diri.
Menyusul suami ke Amerika? Tak perlu ditawari 2 kali. Masalahnya, apakah Sahbudin senang disusul anak beranak? Setelah baru saja perkawinan mereka diancam perceraian? Belum dapat dipastikan sekarang, Pak. Akhirnya Sahbudin menjawab. Beasiswa dari Fulbright Heights hanya untuk saya sendiri. Dan saya mendapat nasihat dari teman-teman yang pernah belajar di Harvard. Sebaiknya jangan bekerja sambil kuliah kalau mau lulus cepat. Pak Sarif mengangguk-angguk. Dan Sahbudin dengan lega segera mengalihkan pembicaraan pada hal-hal lain. Di ujung kursi, Mutia merasa hatinya disiram es. Beasiswa hanya untuk 1 orang. Jangan kerja kalau mau cepat selesai. Itu hanya kalimat halus untuk menyatakan ketidakinginan Sahbudin mengajak keluarganya. Dari pengeras suara terdengar panggilan untuk penumpang DC-9 yang akan menuju Jakarta. Sahbudin menyalami semua pengantarnya, pamit dan minta doa restu. Ketika tiba giliran Asmar, lama keduanya saling berpandangan dan menggenggam tangan erat-erat. Asmar tersenyum, menepuk-nepuk bahu Sahbudin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nining tersenyum memandang keduanya, mengejap-ngejapkan mata yang terasa panas. Engkau lebih dari seorang saudaraku, bisik Sahbudin dengan serak. Cepatlah pulang, aku juga mau cari gelar PhD, sahut Asmar tersenyum. Berpamitan pada Mutia menjadi saat yang paling sukar bagi Sahbudin. Dia sadar harus memperlihatkan kesan baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi alangkah sukarnya mengatakan sesuatu yang akrab. Akhirnya, dengan menyingkirkan segala perasaan, Sahbudin merangkulkan lengannya ke bahu Mutia. Mutia tersenyum dengan manis, tetapi bukannya dia tidak tahu. Pelukan Sahbudin hanyalah karena di sekitar mereka banyak orang. Dan sungguh aneh, berpisah sekian tahun dengan istri tanpa suatu pelukan pun. Sahbudin mencium tangan ibunya, memeluk Astari dan Lucia, dan melambai pada semua orang yang mengantarnya. Ketika pesawat mulai menderu di runway, Mutia mengenakan kacamata gelapnya. Sambil memeluk Astari dan Lucia, dipandangnya burung baja itu terbang sampai tak terlihat lagi oleh mata. Lalu perlahan-lahan diajaknya mertua dan kedua anaknya pulang. Di dalam mobil yang disopiri Pak Ahmad, Mutia membuka kacamata gelapnya. Diusapnya matanya dengan sapu tangan. Nyonya Yuhnidar memandangnya dengan sedih. Mudah-mudahan tidak sampai 7 tahun, Tia. Dia mencoba menghibur. Bukan itu yang saya tangisi, Bu. Saya menangisi perkawinan ini. Ibarat piring, perkawinan kami sudah retak. Mungkin bisa direkatkan kembali, tetapi tidak akan pulih seperti sedia kala. Saya tidak tahu apakah Mas Sahbudin akan kembali kepada saya dengan hatinya yang utuh. Saya juga tidak tahu apakah saya bisa berbahagia seperti dulu, seandainya pun dia kembali.
Waktu akan merubah segalanya, Tia. Tidak ada orang yang berhenti pada suatu titik waktu selamanya. Waktu akan menyembuhkan engkau dan Sahbudin. Mutia mengangguk. Saya mencoba mengerti krisis yang baru saja dialaminya, Bu. Walau sebagai istri, itu terasa pahit sekali. Kebijaksanaan memang mahal, Tia. Tetapi hanya seorang wanita yang bijaksanalah yang bisa memiliki cinta suaminya. Hanya saya merasa sedih. Mengapa wanita saja yang harus selalu mengerti? Mengapa dia tidak mencoba mengerti perasaan saya karena perbuatannya? Seolah-olah keutuhan perkawinan hanya menjadi tanggung jawab saya saja. Dia boleh berbuat semaunya tanpa peduli apakah itu menghancurkan hati saya atau tidak. Ibu, adakah seorang istri yang tidak marah atau sedih bila mengalami hal seperti saya? Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak hancur oleh kejadian ini, Tia. Aku, engkau, Sahbudin, bahkan Widati sendiri. Dan rupanya Widatilah yang akan mengantar Mas Sahbudin dari Bandara Soekarno-Hatta nanti, dari tanah air yang terakhir dipijaknya. Jangan berpikir yang buruk-buruk, Tia. Pikirkanlah segala hal yang menyenangkan, agar hatimu pun menjadi lebih enak. Mutia tidak menjawab. Dipeluknya Lucia yang sudah tertidur di atas pangkuannya. Langit mulai menyilaukan oleh matahari menjelang siang. Di bawah langit yang sama, di atas bumi yang sama, beberapa hati manusia saling berbicara dengan dirinya sendiri. Di dalam sebuah pesawat terbang, di dalam sebuah mobil, dan pada sebuah rumah di Jakarta. Semuanya tentang satu hal yang sama, cinta anak manusia. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.